Kabupaten Luwu Timur yang kami hormati, Kepala OPD Kabupaten Luwu Timur yang kami hormati, Camat Tomoni, unsur Tripika Kecamatan Tomoni, Kepala Desa Sekecamatan Tomoni, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta Bapak Ibu para tamu undangan yang sudah hadir dalam acara peresmian kantor desa Tadulako. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan rahmatnya, sehingga lewat kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk hadir menyaksikan peresmian kantor desa Tadulako. Rangkaian acara yang kita akan ikuti bersama yaitu pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan izinkan kami untuk memimpin doa menurut agama Kristen. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami persilakan menyesuaikan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas segala hikmah dan anugerah berkat yang luar biasa yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami sekalian, di mana pemerintah Kabupaten Luwu Timur boleh bersama-sama dengan kami pemerintah Desa Tadulako dalam acara peresmian gedung kantor pemerintahan Desa Tadulako bersama dengan masyarakat Desa Tadulako saat ini. Bapak, terima kasih untuk penyertaan pertolongan Tuhan yang sudah menyertai memberkati kami semua, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan boleh terlaksana pada hari ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk acara peresmian gedung kantor pemerintahan Desa Tadulako saat ini. Biarlah acaranya ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Bapa. Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Bapak Bupati yang akan meresmikan diberi kekuatan kesehatan, bahkan hikmat di dalam memerintah Kabupaten Luwu Timur, bahkan sebentar akan meresmikan gedung yang baru ini. Bapak di surga, terima kasih untuk semua aparat desa yang Tuhan sudah berikan bagi kami masyarakat Desa Tadulako. Biarlah boleh menggunakan gedung ini dengan baik kepada Tuhan. Bapak di surga, kami juga mengucap syukur buat hari ini bersama dengan peresmian gedung baru. Kami juga akan
menerima penyerahan bantuan yang akan diberikan kepada kelompok tani, juga dana untuk bedah rumah dan rumah ibadah. Biarlah kiranya semua yang diberikan oleh pemerintah kami hari ini, Engkau memberkatinya sehingga boleh digunakan oleh masyarakat dan pemerintah Desa Tadulako untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk boleh dipakai dengan baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di Desa Tadulako ini terus maju di dalam kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami juga terus berdoa untuk pemerintah Kabupaten Luwu Timur beserta desa, bahkan Kecamatan Tomoni, bahkan semua yang kami tidak sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dalam segala usaha dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Karuniakan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, di penghujung kegiatan kami dalam peresmian gedung kantor Desa Tadulako di tempat ini. Sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kiranya Bapak Engkau memberkatinya, sehingga ketika kami menyatukan dengan tubuh kami boleh memperoleh kekuatan yang baru, sehingga semuanya kami boleh pakai hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, dan kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sasti wastu, Om Sasti wastu. Saya baru pertama kali mengucapkan bahasa ini, jadi minta maaf Pak Bupati. Ya. Ya, yang jelas kita paham semua. Tabea. Tabea. Mana tadi kawat Tadulako? Tabea. Ada tagline-nya Luwu Timur yang kita sepakati kemarin. Tadulako. Dari Bupati tidak ada yang menjawab. Saya ulang. Luwu Timur, Tadulako. Amin. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Luwu Timur, yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dan anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur yang terpilih, ada juga bersama dengan kami Bapak Kasman dari Partai PDI Perjuangan dari Kecamatan Tomoni di Desa Lestari. Terima kasih Pak. Yang kami hormati para kepala OPD yang sempat hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ada Pak Ibu Adita Bacina, ada Kadis Koperindak, Bapak Sempri, ada Bapak Kepala Satpol, dan izin Pak Bupati, beliau ini adalah mantan camat kami, Pak Indra Fauzi, Ibu Adita Bacina, dan semuanya mengesankan bagi kami dan semuanya teladan bagi kami. Saya cerita, kalau Ibu Adita Bacina ada satu kata yang kami ingat sampai sekarang dan kami harus ikuti sampai sekarang, yaitu kata cinta. Ya, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kita lakukan harus ingat kata cinta. Kalau Pak Indra Fauzi waktu camat Tomoni, kalau kami apel dulu, dia bilang kalau air belum mengalir dari kepala itu belum hujan. Jadi kalau apel kami di kantor camat, disiksa terus apel sampai selesai. Ya, tapi bukan siksaan, itu cambukan untuk kami selalu disiplin di dalam pekerjaan kami. Oh ya, saya lupa. Ada juga BKD dari BKPSDM Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih Bu telah hadir bersama kami, dan juga Camat Tomoni Timur, Pak Bupati, Kadis PU, Perpustakaan. Jadi minta maaf kalau terpatah-patah karena Pak Bupati lebih duluan datang daripada kami yang siap untuk menunggu. Ya. Izin Pak Bupati, kalau Camat Tomoni ini adalah bagian dari suku Pamona juga. Ya, mungkin Pak Bupati tidak tahu, tapi kami lebih tahu bahwa Camat Tomoni Timur ini adalah bagian dari keluarga Pamona.
di Leonu. Ya. Dan yang kami hormati para unsur terpika teman-teman ini, yang kami hormati Kepala KUA yang diwakili oleh Pak Ustaz, dan yang kami hormati para hamba Tuhan, Ibu Bapak Ibu Pendeta, dan yang kami hormati Ketua PPD dan anggota Desa Taulako, dan juga ada dari Ketua Forum BPD, saya teman-teman ini, Pak Sasongko tadi ada saya lihat, dan yang saya hormati Dewan Adat beserta anggota. Pak Bupati, izin kalau Dewan Adat ini kami belum belum memanggil mereka karena ada kekurangan anggota, jadi mungkin selesai acara ini ke depan kami akan rampungkan supaya kekuatan adat di desa kami bisa kembali utuh, karena ada yang sudah tua sehingga tidak melaksanakan tugas dalam pengurusan. Dan yang kami hormati para Bapak Ibu tokoh masyarakat, dan yang kami hormati dan kami cintai Karang Taruna. Jadi sebentar akan menyumbangkan suatu lagunya, ada 4 lagu Toraja, Pamona, Batak. Jadi bisa menyaksikan nanti betapa semangatnya anak-anak Karang Taruna kami di Desa Taulako. Terkhusus kepada istri saya yang selalu, ya ini juga ini. Ya. Terkhusus pada istri saya yang juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Taulako, dan anak-anakku yang terus memberikan support dan semangat serta doa semangatnya kepada saya sehingga saya jalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak macam-macam kalau tidak ada istri. Bukan berarti di depan istri saya bicara, tapi dengan tulus hati saya harus jujur mengatakan. Dan seluruh Bapak Ibu undangan yang sama-sama berbahagia pada hari ini. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua sebagai masyarakat Desa Taulako, di mana kita semua berkumpul di sini untuk merayakan momen yang sangat penting dalam sejarah kita. Dalam rangka peresmian kantor Desa Taulako ke teman-teman ini yang akan diresmikan secara langsung oleh Bapak Bupati Lu Timur. Minta maaf ini saya konsep karena gigiratan hati saya karena menghadapi Pak Bupati. Iya. Dengan sukacita yang luar biasa kami menyambut kedatangan Bapak Ibu semua untuk berbagi kegembiraan dan harapan baru. Peresmian kantor ini bukan hanya tentang membangun struktur fisik, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Desa Taulako dan Kecamatan Tomoni pada umumnya. Peresmian kantor ini mencerminkan komitmen kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Taulako. Kantor pemerintah Desa Taulako akan menjadi pusat administrasi dan pelayanan yang efisien dan responsif. Ini adalah tempat di mana ide-ide akan dikembangkan, masalah akan diselesaikan, dan kebutuhan masyarakat akan didengarkan dengan penuh perhatian. Namun, bangunan fisik ini hanya sebagai sebagian kecil dari cerita yang lebih besar. Yang lebih penting adalah semangat gotong royong dan kebersamaan yang telah membawa kita sampai di sini hari ini. Peresmian kantor ini adalah hasil dari kerja keras bersama, keinginan untuk melihat desa kita maju, dan komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Dalam perjalanan hingga sampai saat ini, mari kita tidak lupa akan nilai-nilai yang telah membimbing kita. Kejujuran, kesederhanaan, dan keadilan harus tetap menjadi pilar-pilar yang mendukung setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Dengan mempertahankan identitas kita akan mampu mengatasi setiap rintangan dan mencapai setiap tujuan kita yang kita tetapkan. Izin Bapak Bupati, kami laporkan bahwa dalam pelaksanaan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lu Timur, di mana dana ADD dan bantuan khusus keuangan yaitu 1 miliar dapat kami laksanakan baik dari tahun 2023 oleh pendahulu kami yaitu Bapak Rudiawan yang juga hadir bersama. Boleh berdiri Pak. Ya. Saya tidak pernah memanggil Pak Mantan, tapi tetap saya panggil Pak D. Ya. Oleh pendahulu kami yaitu Bapak Rudiawan
maupun yang kami laksanakan pada tahun 2024 ini yang sementara berjalan, di mana anggaran yang masuk di Desa Taulako sebanyak 2.588.384.768 sudah termasuk di dalamnya 1 miliar per desa. Sementara jumlah pokok pajak yang kami berikan kepada daerah Kabupaten Luwu Timur sebesar 26.036.721 atau 0,86%. Jadi kami sangat bersukacita dan kami bangga walaupun kontribusi kami ya hanya 0,86. Jadi itu kebanggaan kami kepada Bapak Bupati bahwa Taulako sangat diperhatikan. Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta Bapak Bupati serta Bapak Ibu yang kami hormati, peresmian kantor ini adalah awal dari babak baru dalam perjalanan kita. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk bersatu dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan untuk Desa Taulako. Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang kuat, saya yakin bahwa tidak ada batasan-batasan di antara kita untuk mencapai suatu tujuan. Pak Bupati yang terhormat, sebelum kami menutup sambutan kami, saya juga mencoba membuat suatu pantun karena pasti Pak Bupati akan melantunkan juga pantunnya sebentar. Tapi sebelumnya saya sampaikan Pak Bupati bahwa kami tidak membuat panitia di tempat ini. Semuanya masyarakat adalah panitianya. Jadi tanpa kami perintah, tanpa kami suruh, semuanya terjadi bagi saat ini. Dan mungkin heran tidak ada tanda-tanda di atas. Saya bilang sama teman-teman, jangan terlalu formal, nanti kepanasan Pak Bupati dalam. Ternyata terbukti pagi hari ini Pak Bupati tidak kipas-kipas dan kami tidak siapkan juga kipas angin. Ya, jadi saya yakin bahwa apa yang kami laksanakan ini itulah ketulusan hati kami. Ada hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Luwu Timur yang luas terbentang jauh, hati yang baik Bapak Budiman Bupati Luwu Timur. Peluk kami dengan pelukan pembangunan. 1 kilometer jalan tadi menuju tanah pekuburan penuh dengan genangan air. Saya ulang, peluk kami dengan pelukan pembangunan. 1 kilometer jalan tadi menuju tanah pekuburan penuh dengan genangan air. Tahun depan 2025 kami tunggu pelukan pembangunan Bapak Bupati Luwu Timur yang kami cintai. Tapi ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Izin Pak Bupati, kami tidak sampaikan profil desa yang ada sama kami. Kemarin kami juga menghadiri acara Paluku di Bayondo. Itu tidak terlepas dari Bayondo dengan Tadikawat. Jadi apa yang Pak Bupati sudah dengar di Desa Bayondo sama yang kami juga ceritakan hari ini. Walaupun sudah berapa kepala desa, sudah ada yang almarhum, mulai dari Pak Serana almarhum, Pak Ardius, kebetulan juga satu kecamatan sekarang. Baru Pak Yan Syukur, tadi Pak Yan Syukur saya tidak lihat, baru Pak Budiawan, dan kami sebagai pejabat Desa Taulako. Jadi demikian sambutan kami. Mohon maaf Pak Bupati dan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang menyinggung atau tidak sesuai dengan perasaan kita masing-masing. Tapi saya lihat semuanya cerah, semuanya senyum bagi kami pemerintah Desa Taulako. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memohon menggunakan pantun. Bagus itu daripada teriak, ya. Ini dengarkan di speak, berarti bercatat Pak Gadis ya. Ya, itu menuju kampung masa depan. Ke kuburan tuh. Ya. Insyaallah. Anak raja gaunnya katun. Insyaallah sebentar ada pantun.
Kita nyanyi dulu. Dua kalimat saja. Anehku melendaya lembata tadulako. Semua kita nyanyi ya, semua ya. Satu dua tiga. Anehku melendaya lembata tadulako. Kalau nanti kurang penyanyi Pak Desa panggil saya. Insya Allah tidak pakai APBD bayarnya, pakai honornya Pak Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Luhut Timur Bapak Wahidin Wahid. Siapa lagi anggota DPRD sempat tadi? Ada anggota DPRD terpilih, sahabat saya Pak Kasman. Pak Kasman nanti ya tidak lagi urus showroom, urus masyarakat Pak. Karena saya lihat dulu kan pasti tidak hadir begini nih. Ketika terpilih hampir semua kegiatan di dapil ini hadir beliau, nampak wajah, tidak nampak punggung. Jadi setelah dipilih tetap nampak wajah. Sama dengan Pak Wahidin Wahid, dipilih tetap nampak wajah. Artinya kehadiran beliau, walaupun dia tidak bilang kayak saya ada sekarang ini, apa keperluan masyarakat mau dikomunikasikan bupati, silakan bicara. Kira-kira begitu bahasanya Pak, bahasa cuma dia tidak bilang karena dia tidak pegang mic. Siap. Yang saya hormati para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, Bapak Pendeta, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Kepala BPD, Kepala OPD yang sempat hadir tadi sudah di absen ini. Ini kita bagi dua, ada yang ke Sorowako, ada yang ikut saya. Pak Wakil Bupati mohon maaf ini tidak bisa hadir karena beliau harus di Sorowako, ada HUT PT Vale. Saya nanti dari sini langsung ke Sorowako akan menjemput Bapak Gubernur. Kita ini Luhut Timur ini tahun-tahun dua tahun ini kita Tuhan berikan kita berkah. Yang hadir mulai Presiden, Menko sudah berapa, Menteri, terakhir kemarin datang Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri itu kan kerjanya ke luar negeri Pak, tapi dia ke Luhut Timur. Keberkahan bagi daerah. Ini Pak Gubernur, PJ Gubernur lagi akan datang sebentar membawa rombongan. Keberkahan Pak, jadi kalau ada jejak-jejak orang baik itu datang di kampung kita, datang di tempat kita, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena para pengambil kebijakan kalau datang bisa lihat, oh begini kekurangannya, oh di sini kelebihannya. Sehingga ketika ada kebijakan bisa sama hari ini Pak Desa, sudah catat ke display. Ya kalau ada uang bangun, kalau tidak ada uang janji ke depan. Kan ada urutan-urutan, kalau urutan-urutan itu ada, urutan pembangunan itu ada. Ini hadir lengkap, ini hampir lengkap. Kadis berapa ini? Ada kadis perdagangan berdiri dulu Pak. Tadi disebut namanya Pak Sepir Octavianus. Ini yang bangun Pasar Tomoni. Ya. Kami tidak pernah janji Pak akan bangun Pasar Tomoni, tapi kan buktikan kita bangun. Kenapa itu? Karena memang Tomoni Mangkutani ini pusat perdagangan. Diminta tidak diminta harus kita hidupkan itu. Kalau kita bangun pasar Pak, tidak ada. Ini ada camat Tomoni yang masuk juga ini Pak Salim, mantan camat Tomoni. Jadi kalau kita bangun pasar, kita bangun mesin perekonomian. Jadi saya sekarang kalau pasar, kalau tidak ada embrionya pasti tidak bangun. Mau bangun pasar baru bahaya Pak. Sudah berapa pasar masuk Pak? Sudah berapa pasar yang dibangun oleh pendahulu saya itu tidak aktif, oleh pasar Burau. Tidak ada penjualnya sih, karena memang embrionya bukan di situ pasar. Pasar Wotu, kemudian pasar malam sekarang itu ya Pak. Ya malam jadi tidak pernah dilihat sampai datang malam pasar. Sampai Pak Kadis ini. Margolembo, Angkona ada 2 pasar, macet. Pindah ke Malili pusat niaga untuk saya pindahkan terminal.
Tindakan terminal aktif itu pasar sekarang, karena ada mobil-mobil kalau malam di terminal. Kemudian ke atas sedikit, bukan sedikit ya, ke daerah Bantilang ada pasar dibangun di antara hutan, di antara kampung Pak, di tengah hutan. Tidak ada yang mau pergi pasar di sini. Jadi kalau tidak ada embrio pasar yang kita bangun. Nah, kenapa Tomoni kita bangun? Karena saya datang di situ sekali lihat ini perlu kita hidupkan. Kita bangun tahun ini 19 miliar ya. Tahun depan sekitar 20 miliar lagi. Mudah-mudahan itu tahun depan sudah bisa orang menampung sekitar 500 pedagang. Ini kalau motor perekonomiannya begitu, insya Allah bertumbuh ekonomi kita. Jadi ini Kadis Perdagangan. Ada yang ngurus BKPSDM, urus pegawai ngurus. Nyati Alwi, tidak kenal sih orang, boleh berdiri tuh. Ini orangnya. Kemudian ada Bu Anita Wajina tadi yang katanya kalau bekerja pakai cinta. Ya, walaupun sekarang belum ada yang tertambat. Setahu saya. Tidak tahu lah kalau dia tahu sendiri toh. Ya, Pak Desa. Ya, ini tadi. Kemudian ada Pak Indra Fauzi, Satpol PP sekarang beliau. Nah, ini mantan camat juga sini. Ada Pak Satri, urusan pintar ini, perpustakaan beserta istrinya hadir. Ada Kadis PU yang tadi ini banyak orang cari, aspal-aspal ini, Kadis PU ya. Ini saya sudah berapa kali lihat ini Pak Kadis PU, saya sampai tanggal berapa dia pakai songkok. Hari ini tidak pakai songkok, baru pulang haji dia. Baru pulang haji saya bilang, kira-kira berapa lama dia tahan pakai songkok ini? Hari ini mulai tidak pakai songkok. Ada Pak Camat Tomoni Timur, ya ini. Berdiri Pak Camat, kamu punya keluarga banyak di sini. Ini dulu sekretaris Kominfo, jadi camat. Ini pegawai pertama dulu. Ini pegawai pertama. Ya, pas lu timur Mekar dia jadi pegawai. Sama ya tadi, satu orang Burau dua-dua. Dari Lemon. Ya. Hadir juga Pak AR Salim, mantan camat Tomoni juga ini. Kadis Perhubungan. Ya. Itu jadi ini kali-kali yang mendampingi saya, itu tampak wajah juga untuk mendengarkan kita nanti apa keluhan-keluhannya, apa masukannya, supaya bisa kita. Saya hormati Ibu Camat Tomoni beserta jajaran Ibu Camat ya, Sutri Dika, mungkin Pak Dan Ramil, Pak Dan Ramil, ya, Pak Dan Ramil, ya, Pak Dan Ramil, kemudian ada wakil Pak Kapolsek. Yang saya hormati Kepala Desa Tadulako, serta perangkat desa, ketua BPD, ada ketua PAPSI, ada juga kepala desa yang lalu, beliau hadir juga. Pasti masih karyanya yang dilanjutkan ini. Ya, kita senanglah hadir semua. Yang saya hormati, undangan hadirin wal hadirat yang berbahagia yang saya muliakan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya hari ini kita bisa hadir dalam rangka peresmian gedung baru kantor Desa Tadulako. Mohon maaf, Ketua Tim Penggerak PKK mana tadi? Desa Tadulako yang dipuja-puji oleh Bapak tadi. Ibu ya, kenapa jauh sekali? Di sini dekat sini ya. Makasih Ibu. Memang kalau ada bapak-bapak hebat itu ada wanita hebat di sampingnya. Betul Pak? Kelihatannya Bapak tidak dibawa tekanan ini. Sama dengan saya. Salah Pak ya. Rupanya ini dulu bapaknya juga kepala desa. Jadi ada genetik. Bapaknya dulu kepala desa rupanya. Ya. Sama-sama kita ini kepala desa Pak. Jadi kalau kepala desa tidak dukung anak kepala desa salah juga itu. Saya anak kepala desa. Ini bangunan, ya sependapat mari kita manfaatkan dengan baik. Jadi kalau bangunannya bagus, harus pelayanannya lebih bagus. Jangan sampai pas ini gedungnya baru, pegawainya jam 10 baru masuk. Nanti apa kontraproduktif itu? Ya kontraproduktif antara gedung yang bagus dengan pelayanan. Harusnya semakin bagus kantor, semakin bagus juga pelayanan. Saya mohon maaf tadi Pak Bu, cepat sekali saya datang. Tak maaf Kak. Ya, saya prediksi saya terlambat, tapi karena koridor memang cepat ini, karena 8.30 ya. 9.30 saya datang, 9.15 mungkin. Mendahului sedikit karena saya mau tepat
Tapi saya terbiasa tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, saya minta maaf. Kenapa? Biasanya kegiatan itu susah diatur. Setelah ini saya balik ke Sorowako. Kita bersyukur Pak, ini dananya dana desa ya. BKK juga ada. BKK ini, bantuan keuangan khusus 1 miliar satu desa. Di dalamnya boleh membangun kantor. Ini bahagian daripada pelayanan kita. Uang ini dibawa ke desa Pak. Di luar dana desa dan alokasi dana desa itu 125 miliar. Tahun depan sementara kita pikir ini. Bukan tahun depan. Kan tahun depan sudah ada APBD-nya. Ya. Sementara kita atur bagaimana kita memberikan pupuk gratis ke masyarakat. Kita atur. Kita atur karena sudah ada desa yang memulai. Tinggal kita menyempurnakan. Ya, Allah takdirkan saya di periode berikut ya. Kita kasih pupuk gratis. Kenapa? Karena saya sudah hitung-hitung. Bisa. Kan stadion sudah selesai. Pasar sudah selesai. Kalau itu sudah selesai sudah 40 miliar itu uang. Islamic Center selesai, sudah 60 miliar uang. Belum infrastrukturnya selesai. Berarti ada sekitar antara 60 sampai 100 miliar untuk kita dorong ke pertanian. Karena kali ini pertanian ini jadi uang tambang kita bawa ke pertanian. Uang tambang ini karena kita punya APBD itu 50% dari tambang. Nah, uang tambang ini kita bawa ke pertanian supaya dukungan PDRB Luhut Timur dari sektor pertanian itu bisa di atas 21%. Nah, kalau ini terjadi, maka yang lain juga ikut. Yang lain juga ikut karena daya beli masyarakat lebih kuat. Kenapa? Karena 80% masyarakat Luhut Timur itu bergerak di sektor pertanian secara umum. Nah, ini sementara kita gagas. Kenapa? Karena saya di 3 tahun, ini kan saya baru 3 tahun bupati Pak. Saya di 3 tahun bupati ini saya melihat tren APBD kita meningkat dari 1,4, 1,7, 1,9. Kemarin saya menyerahkan UAPPI sudah ditembus di angka 2 triliun. 2 triliun 70 miliar. Ini dukungan DPR. Ya. Nah, gampang ini naikkan uang 600 miliar. Ya, itu sebabnya kita bisa. Nah, masyarakat bisa bahagia. Banyak daerah tidak bisa resmikan apa-apa, kita resmikan. Berapa kantor desa, berapa infrastruktur kita bangun, kita resmikan. Kenapa? Karena ada ruang lah untuk kita belanja. Ada daerah Pak, setengah mati dia bayar utang. Yang mandatori setengah mati, sisanya sisa sedikit. Nah, kita alhamdulillah kita bersyukur hidup di Luhut Timur ini di tengah sumber daya alam yang baik, ketemu orang baik di atasnya. Sehingga apa yang terjadi ya kenaikan signifikan. Ya. Ini saya Pak, masa jabatan saya ini kalau undang-undang mengamanahkan itu tetap 5 tahun. Makanya putusan MK mengatakan masa jabatan bupati sampai dengan bupati terpilih dilantik. Itu bunyi MK. Jadi hari itu bilang nanti berhenti itu bulan Desember. Tapi itu pun berhenti bulan Desember tidak masalah. Kita kan yang penting kita punya manfaat. Tidak, masa depan ini tidak perlu kita. Cuman kan kadang-kadang ini karena situasi politik ya mempengaruhi orang dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, pelantikan bupati itu pilkadanya serentak, pelantikan bupati tidak diatur oleh KPU, diatur oleh undang-undang. Nah, sampai sekarang belum ada undang-undangnya keluar. Tetapi secara undang-undang dasar itu tidak boleh kepala daerah kurang dari 5 tahun. Tapi tidak boleh juga lebih dari 5 tahun. Itu undang-undang dasar bilang begitu Pak. Ya kan, pernah semua kita belajar ini undang-undang dasar ini. Jadi kita pahami sedikit. Kenapa saya jelaskan ini? Karena ini situasinya kadang-kadang orang-orang yang menjelaskan juga gare, barangkali dengar dari mulut ke mulut, tidak pernah baca. Ya, apalagi kalau sampai urat lehernya keluar menjelaskan, ya, tinggalkan misalnya orang begitu. Karena bisa dikala itu. Saya sekarang ini Bapak Ibu, saya larang teman-teman perlihatkan saya Facebook. Tidak usah capture keringkan saya, karena saya masih bupati. Tidak boleh bupati membenci masyarakatnya, tidak boleh. Saya tekankan Pak Desa, Pak Camat, kita aparat tidak boleh kita. Makanya saya supaya kita bisa tersenyum sama semua orang, ya tidak usah lihat postingan orang. Gimana kabar Pak, masa ada bupati tiba-tiba ketemu masyarakat? Siapa ya? Pasti dia bilang, saya ini warnanya Bapak. Nah, masalah kita. Jadi tetap kita harus tersenyum, terus kita melayani, tidak boleh membeda-bedakan. Kenapa? Karena kita masih bupati. Ya, yang mau maju 2 calon ini warga saya Pak. Faktanya itu. Nah, saya tetap harus bisa membuat suasana ini menjadi aman, menjadi sejuk ya di tengah-tengah persoalan kemasyarakatan. Banyak PR-PR kita Pak.
Ini kalau pilkada itu sebagian kecil saja. Itu hanya cara memilih pemimpin. 2025 nanti ada pemilihan kepala desa. Itu juga cara saja memilih pemimpin, Pak. Cara dunia. Tapi sebenarnya Tuhan sudah tahu siapa nanti mau jadi bupati, siapa nanti mau jadi kepala desa, siapa mau jadi camat. Ini Julius ini tidak pernah ketemu saya, Pak. Tidak pernah satu kali pun Pak Julius ini datang bilang nanti saya jadi camat, Pak. Walaupun saya bersahabat. Cuman camat itu kalau mau dilantik sehari sebelumnya diberitahu. Karena setengah mati jahit baju putih kalau tidak diberitahu. Beda kalau yang lain itu, tidak perlu pakai baju putih. Jadi kalau camat mau dilantik, ditanya dulu, mau saya lantik besok jadi camat supaya cari memang baju. Coba bayangkan kalau ibu camat Tomoni, siapa bajunya mau cocok. Jadi kalau tidak diberitahu sehari sebelumnya, setengah mati nyari nanti. Sudah badannya tinggi, terus dicari camat, ada nggak camat setinggi dia? Makanya kalau saya foto ada di sampingku, kan nggak percaya diri saya. Ini kita melayani, Pak. Jadi kalau ada orang saya, Pak, ya kalau ada orang mau perbaiki daerah ini 1 kali, saya 10 kali, Pak. Saya 10 kali mau perbaiki daerah ini. Kenapa? Saya lagi punya kesempatan untuk berbuat, punya kesempatan, Pak. Punya kesempatan. Jadi saya betul-betul mencurahkan pikiran saya. Di 3 tahun saya jadi bupati. Ya paling orang bilang malas datang. Padahal siapa bisa layani 300.000 orang secara individu? Tidak bisa kita, Pak. Saya sudah 2 bekerja ini. Kan saya 3 tahun baru ada wakil saya. Ini wakil saya ke sana, nanti saya tiba di Soroko, wakil saya pergi di mana lagi? Pokoknya ada lah. Ada duka sekali di Soroko, istri kita pergi. Dan tidak mungkin kita bisa bagi-bagi. Apalagi kalau sudah terjadwal begini, Pak. Terjadwal begini tiba-tiba bupati tidak datang. Langsung dalam Pak Desa, jamu kalau bupati berikutnya kita gunting sendiri minta kita. Karena ini berapa kali kita tunda. Saya hal-hal begini sensitif, ya sensitif untuk kita lakukan. Nah untuk itu saya terima kasih Pak Desa, mantan desa yang lalu, terima kasih atas ide gagasannya memperbaiki infrastruktur ini. Karena orang nanti akan bilang, APBD-nya besar, masa kantor desanya begitu? Nah, nanti toiletnya lagi dikasih harum-harum, kasih kapur barus, atau kasih kuas. Nah, jadi kalau masyarakat datang, boleh tahu, Pak. Ya kan? Itu kadang-kadang toilet kita tidak pernah peduli, di depannya saja dipoles terus. Masuk di toilet ada mie bekas Indomie, ada macam-macam, setengah mati kita di dalam. Nah, saya mau berharap ini bersih, ya. Bersih toilet di fasilitas umum. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Lu Timur usianya baru 21 tahun, ya, lebih tua Tadulapo ini. Sudah 30 tahun desa Tadulapo ini. Kantornya sudah bagus. Nanti aparatnya ya kalau setiap Rabu atau setiap olahraga ya bisa dicantik dulu. Tidak apa-apa kan, tidak jatuh. Jadi kita punya martabat itu kalau kita membersihkan ruangan kita, kasih tata, kasih kembang, kasih apa supaya orang datang bukan hanya datang di kantor desa ngurus surat-surat, datang juga selfie. Ya bangga lihat ke kantor desa kita ya kan, betul? Iya. Jadi saya berharap itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kantor desa ini menelan biaya yang cukup besar sehingga mari kita pelihara. Biasanya kita gampang membangun, tapi memeliharanya susah, ya. Apalagi nanti di lampu hiasnya di depan, ragu-ragu saja sampai hilang nanti. Sudah lama, karena ada sekarang itu vandalisme lawan kita, Pak. Vandalisme itu adalah orang-orang yang tidak suka lihat yang baik. Asal ada pasti dia tulis namanya. Jadi kalau ada anak biasa bawa piros, tiba-tiba dia piros. B. Ada itu di Bali itu. B5. B5 kalau tidak salah. Itu yang selalu nulis-nulis. B5 di mana B5. Dan nanti bukan di saya nih kan? Budiman. B5. Jangan sampai orang tuduh saya nih. Bapak yang tulis-tulis ini. Ada memang. Kita bisa bayangkan infrastruktur di Bali yang kita bangun di pinggir sungai. Bersih tempat duduknya. Alhamdulillah sekarang hilang semua itu bersihnya. Sedang siapa nih pantat yang duduk sampai rusak begini? Ini lawan kita. Jadi mari kita pelihara fasilitas publik. Nah ini anak-anak kita dorong terus untuk menjaga daerah ini. Dimulai dari hal-hal kecil hingga nanti hal besar kita bisa jaga. Selamat Pak Desa, ya. Sebentar juga kita akan bagi-bagi bantuan. Ada motor, nanti motor ini dipelihara dengan baik, ya. Tidak boleh tidak ada BBM-nya.
Biasanya kalau motor dinas diharap terus jarumnya. Begitu Pak Desa. Jarak penuh. Kenapa kalau penuh dengan dipinjam lagi orang nanti setengah boleh? Nah, tidak lama itu. Helm, bawa helm 2, ya, supaya nanti kalau ada digonceng, satunya tetap pakai helm. Itu keselamatan kita. Kalau Pak Desa bawa helm 2 dari rumah, beritahu ibu untuk Ami ini helm 1. Nah, begitu Pak Wahid nasihatnya itu anggota DPR. Kalau bawa helm 2, dia beritahu istrinya, ini helm yang 1 untuk cadangan. Sudah nanti. Jangan bawa, Pak, motor itu bisa jadi masalah. Ada teman saya, kalau dia pulang diperiksa stang kakinya. Ada betul. Kenapa jatuh stang kakinya 1 nih? Itu kaki yang menggonceng. Kenapa 1 nih? Kenapa tidak 2? Berarti yang digonceng sama tadi. Saya ajar memang begini, kasih memang cepat. Sebelum tiba di rumah periksa memang, kasih cepat. Ya. Kalau 2-2 masih bisa menjawab sedikit Pak Desa. Kalau 2-2 berarti dia pakai celana panjang laki-laki digonceng. Tapi kalau 1 dapat dipastikan pasti bukan laki-laki digonceng. Ada teman saya begitu. Dia bilang, Pak, setengah mati kan di rumah. Kenapa? Baru-baru diperiksa ini. Apa? Setang kaki motor. 1 dijatuh. Padahal udah ada orang saya gonceng. Jatuh sendiri. Alasan. Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian kendaraan dinas itu usahakan jangan digunakan oleh anak di bawah umur. Ya, kalau anak tak mau pakai bonceng saja. Ya, begitu masyarakat Pak. Nah, itu anaknya pakai motor dinas. Bapaknya dia yang bapaknya dia yang punya motor, anaknya yang balap-balap. Ya, Pak. Ya, saya jaga itu. Jadi kalau istri juga kalau tidak tahu naik motor jangan kasih motor. Tidak balik nih. Bonceng saja. Saya di rumah istri saya tidak tahu naik motor, tidak tahu bawa mobil. Saya tanya-tanya kenapa tidak belajar? Tidak diantar maki kalau dia pintar sendiri. Kalau tidak tahu pasti kita antar Pak. Kita antar ke pasar, kemana ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, itu mungkin nanti ada bantuan-bantuan yang lain juga. Ada bedah rumah. Ke depan nanti Pak, kita mau program bedah rumah itu plus sanitasinya dan air bersihnya. Kita mau tambahkan itu ke depan ya. Ini bukan hanya bedah rumah biasa, kita tambahkan ada air bersih dan ada sanitasi. Karena ini kalau kita jaga ini Pak, derajat kesehatan kita akan meningkat. Ya, pasti bersih. Kalau orang kan ada beberapa penyakit itu disebabkan oleh lingkungan. Ya, penyakit-penyakit tertentu kayak diare, apa semua itu penyakit karena ya kalau kita jaga kebersihan itu bisa tidak datang. Ya, nah ini saya berharap pola-pola hidup kita juga kita jaga. Kita punya program peduli Ki, saya jaga Ki. Setiap tanggal 5 saya minta para desa itu menjadi motor penggerak dengan toko-toko. Jadi tanggal 5 itu gerakan membersihkan, gerakan menanam, gerakan tidak makan nasi, gerakan tidak merokok, gerakan tidak ada asap sampah, tidak ada sampah plastik. Ya, tapi ada biasa di kantor ini tidak makan nasi. Pulang di rumahnya kan tidak dilihat gitu lagi esok nasi. Untuk apa? Untuk kesehatan dan ketahanan pangan. Jadi kita makan panganan lokal kayak ubi, ya, jagung. Itu bagian daripada bagaimana meningkatkan ketahanan pangan sekaligus bagaimana sehat. Ini Pak Kasat ini Pak Kasat ini penggiat hidup sehat. Kasat Pol PP. Kita lihat badannya. Bandingkan 10 tahun yang lalu. Sekarang ini belum sarapan pasti dia. Ini belum toh? Sudah. Dia jendela makan 16 jam baru dia makan. Bisa gitu Pak Desa? Kalau Bapak bisa ikuti dia, badannya nanti seperti itu. Saya sudah belajar ya. Pokoknya sekarang sudah tidak sembarang makan, olahraga terus. Itu mungkin selamat sekali lagi kepada masyarakat Tadulako atas gedung yang baru. Mudah-mudahan gedung ini punya manfaat bagi masyarakat yang ada. Saya kasih pantun sebelum saya resmikan, dan saya disuruh meresmikan ini. Mudah-mudahan pantunnya ini tadi saya pikir-pikirin apa kira-kira ini. Di Tomoni banyak toko. Warganya suka pakai baju baru. Warga baik itu masyarakat Tadulako. Selamat atas kantor yang baru. Saya tak bisa betul-betul saya karena dipaksa saya tadi bikin pantun, ya. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan kantor desa Tadulako, Kecamatan Tomoni.
selamat Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menolong perjalanan kita. Kita gunakan ini kantor dengan baik, bisa melayani masyarakat dengan baik, sehingga manfaat gedung baru ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemalili makan selasi. Sudah itu ke Wotu beli terasi. Ketemu aura kasih. Sekian dan terima kasih. Setelah ini nanti saya akan bergeser ke Sorowako. Sorowako dari sini kurang lebih 2 jam. Ya. Nanti setelah itu saya ke tempat duka juga setelah bagi-bagi ini, dan sebelum itu pasti kita makan-makan dulu toh. Nah, dia bilang situ nanti Pak. Dia tidak bilang Pak Bupati untuk makan dulu. Ya, makan dulu baru kita beranjak ke Sorowako. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Dilanjutkan penjabat Sekdes Kepala Desa Tandulako, anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur. Sedikit. Ya, Mama. Dia juga yang membangun. Iya, mau mulai. Bapak kembar. Lanjutkan dengan peninjauan kantor desa Tandulako. Disiapkan di dalam Pak. Makan langsung. Tentara adanya. Nggak ada pintu luarnya. Bapak desa itu Tidak ada pintu lagi. tidak ada pintu samping. Kalau ada masyarakat datang dia bilang tidak ada, padahal lewat samping. Oh gitu ya. Ini berapa jumlah uangnya tadi? Di mana kamar Pandita Pak? Di luar. Di dalam. Masa Bor, bajunya cukup Pak. Oke, sudah. Ada penjelasan ya? Siap. Atur dulu. Yang mana diserahkan? Kalau di tengah Bapak. Motor dulu motor. Motor ini yang mana? Dua-duanya ini? Iya, satu saja. Hah? Motor kepala isu. Mana? Kuncinya. Putar di anunya, kuncinya, jadi foto baik-baik ya. Tidak bisa mentol lepas ini saya lihat merah dengan kuning. Sering ada memunculkan identitas. Bajunya merah, kunci motornya kuning, tidak bisa lepas. Pupuk dulu. Kuning makmur toh? Ini makmur. Warna Merah berani. tani. Merah berani. Kepala kelompok tani. Tidak boleh kelompok tani desa Tandulako.
Berikut apa? Penyerahan bantuan khusus keuangan. BKK. BKK. Beda rumah. Beda rumah. Beda rumah. Rumah ibadah sana. Ibadah. Yang terima rumah ibadah. Ah, Penyerahan. ada kelas saya ini. Ada kelas saya. Nah mirip-mirip juga dengan Penyerahan bantuan keuangan khusus untuk beda rumah. Beda rumah. Penyerahan Oh, berapa, Pak? bantuan beda rumah secara simbolis. Ini paman saya nih. Sepupu ibu saya. Mana? Apa? Penyerahan dana insentif petugas keagamaan. Penyerahan dana insentif petugas kecamatan. 2 orang. Penyerahan petugas dana. Kita foto dulu Pak. Saya. Sekarang ini 1, 2, 3. Oke, mantap. Kita begitu memang kalau
Jepret dulu, jepret dulu. Ya, melihat ke depan ya. Bagus toh, tangan dua. 1, 2. 3. Ya. Bukan media bergaya tangan dua. Semua ketawa dulu bilang cheese ya. Untuk 1, 2, 3. Cheese. Sampai cantik fotonya. Ya kan? Terima kasih banyak Ibu, luar biasa itu.
undangan. Sementara menyaksikan Karang Taruna Satu Baroso, dipersilakan untuk menikmati makanan yang sudah disiapkan. Silakan Bapak Ibu untuk melayani diri sendiri. Ada dua tempat, satu di sebelah kanan, satu di kiri. Menikmati, ada dua meja untuk masyarakat, silakan. Jadi bilang menjadi guru atau apa, buat kita apa? Waduh. Oh, masuk kamera. Woi. Saya kena meriah. Ini nasi banyak. Jom
lebih.